Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan pembentukan persamaan diferensial gelombang. Jadi setelah pada materi sebelumnya kita mempelajari definisi gelombang, maka sekarang kita akan coba bentuk persamaan diferensial gelombang yang dari situ nanti akan kita dapatkan solusi-solusi yang mungkin. Nah, di antara solusi yang mungkin tentunya adalah sebagaimana sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya, yaitu solusi untuk gelombang selaras datar. Nah, maka untuk membentuk persamaan diferensialnya kita akan berangkat dari gelombang selaras datar. Oke, sekarang kita kita tampilkan dulu gelombang selaras datarnya. Ya. Jadi yang akan kita bahas adalah pembentukan persamaan diferensial gelombang dan juga nanti ada beberapa penyelesaian ya. Sebenarnya hanya satu contoh lagi nanti ya untuk penyelesaiannya. Nah, sekarang kita lihat materi sebelumnya, yaitu kita sudah mengenal gelombang selaras datar kompleks ya. Dalam bentuk kompleksnya seperti ini. Vektor F tilde bergantung pada R dan T, pada vektor R dan T, kemudian itu sama dengan vektor A tilde kalikan E pangkat I K dot R min omega T. Vektor A tilde ini adalah vektor kompleks ya, kita katakan begitu. Jadi yaitu dibentuk dari vektor A ditambah dengan I kalikan vektor B. Dengan A itu adalah suatu vektor yang tidak bergantung pada posisi maupun waktu ya. Begitu juga B, tidak bergantung pada posisi dan waktu. Kita sebut ada indeks X, Y, dan Z di sini di setiap komponennya A dan B, hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa ini adalah komponen yang ke I, komponen yang J, dan komponen yang K, begitu ya. Bukan maksudnya ini bergantung pada X, ini bergantung pada Y, ini bergantung pada Z, bukan seperti itu. Kemudian vektor K, yaitu KXI plus KYJ plus KZK, itu kita kenal dengan vektor gelombang. Sama seperti A dan B, indeks di sini XY dan Z ini tidak menunjukkan bahwa komponen-komponen yang K ini bergantung pada X, Y, Z, bukan seperti itu maksudnya. Kemudian untuk vektor R, yaitu vektor posisi, ya tentunya adalah XI plus YJ plus ZK. Kemudian kaitan antara vektor gelombang dengan kecepatan gelombang U adalah K sama dengan omega per U. Jadi besarnya K itu sama dengan omega dibagi dengan besarnya U. Baik, sekarang kita mulai. Pertama kita akan menghitung turunan pertama dari fungsi F tadi terhadap T. Jadi fungsi F untuk gelombang datar kompleks, gelombang selaras datar kompleks itu kita turunkan terhadap T, turunan satu kali. Kemudian kita juga akan mencari divergensi dari F tadi dan juga curlnya F. Itu memang nanti tidak secara langsung kita pakai ya, tapi ini sekedar untuk menunjukkan perilakunya dari fungsi F itu kalau dikenai divergensi dan curl ya. Kemudian nablanya kita akan pakai nabla versi Cartesan ya, karena fungsi F-nya tadi adalah gelombang selaras datar. Nah, coba sekarang kita mulai cari turunannya F terhadap T, turunan parsialnya F terhadap T. F-nya adalah vektor A kalikan E pangkat I K dot R min omega T. Kalau diturunkan terhadap T satu kali, maka yang berefek hanya yang suku kedua di pangkatnya si E ini ya, yaitu yang minus omega T ini. Maka kita akan dapatkan hasil turunannya adalah minus I omega ya, minus I omega dikalikan A, vektor A kalikan E pangkat dan seterusnya. Padahal vektor A dan kalikan E pangkat dan seterusnya ini adalah tidak lain adalah F. Maka turunan parsialnya F terhadap T itu adalah minus I omega kalikan F. Oke. Ini nggak terlalu sulit ya. Sekarang kita masuk ke divergensinya. Bagaimana kalau F-nya kita ambil divergensinya? Tentunya yang akan kena efek dalam hal ini adalah si bagian E pangkatnya lagi ya, karena vektor A sendiri tadi vektor A sendiri merupakan vektor A plus vektor B ya, A besar plus vektor B besar, dan itu tidak bergantung pada X, Y, Z dan apalagi T. Nah, maka ketika kita ambil divergensinya, masing-masing
operator turunan parsial di sini, di dalam operator divergensi ini, itu akan langsung bekerja pada si E pangkat ini. Oke, tetapi tentunya kita harus melakukan proses turunan atau melakukan operasi divergensi seperti biasa dulu ya. Jadi operator ini contohnya seperti parsial per parsial X ini tentunya hanya bekerja pada AX plus IBX ya, karena ini kita melakukan operasi divergensi, yaitu yang vektor I didotkan dengan vektor I. Yang I didotkan dengan J sudah jelas 0, jadi tidak perlu kita bahas lagi ya. Jadi cukup kita kerjakan yang I topi dengan I topi, lalu J topi dengan J topi, K topi dengan K topi. Oke, kita akan hitung satu per satu. Jadi kita coba hitung per komponen. Untuk yang I dulu ya, yang I dengan I, berarti ada parsial per parsial X dikenakan pada AX plus IBX E pangkat IK dot R min omega T. Nah tadi sudah saya katakan turunan parsial ini akan bekerja langsung pada si E pangkat, tidak bekerja pada AX plus IBX karena ini konstanta, sehingga kita dapatkan seperti ini. Jadi parsial per parsial X bekerja pada ini. Nah turunan parsialnya E pangkat I K dot R min omega T terhadap per parsial X ini tentunya adalah menghasilkan KX kalikan I, lalu dikalikan E pangkat I K dot R min omega T, karena hanya bekerja kepada yang suku pertama ini saja ya, suku pertama ini saja. Yang suku kedua karena tidak ada memuat X nya ya tidak kena efek ya, atau turunan parsialnya akan 0. Jadi hanya bekerja pada yang ini, sementara ini adalah KX X plus KY Y plus KZ Z. Nah itu ya, K dot R ini, maka akan muncul KX kalikan I nya I berasal dari sini. Begitu juga untuk turunan parsial yang terhadap Y, maka yang kita dapatkan adalah di sini AY plus IBY, kemudian ini adalah kalikan KY ya, hasil turunan parsialnya sama dengan hasil turunan parsialnya adalah KY kalikan I kalikan E pangkat dan seterusnya. Baik, sekarang kita masuk ke perhitungan yang kedua, yaitu parsial per parsial Y, AY plus IBY kalikan E pangkat I K dot R min omega T. Seperti tadi yang parsial per parsial X, kita dapatkan turunan parsialnya adalah langsung ya, kita akan hasilkan KY ini ya, KY I E pangkat I K dot R min omega T. Begitu juga untuk yang parsial per parsial Z, maka di sini akan muncul KZ. Oke, cukup mudah ya. Kemudian kalau kita rangkai sekarang, jadi hasil turunan parsial per komponen per komponen tadi kita gabung lagi, maka kita dapatkan yaitu AX plus IBX kalikan KX plus AY plus IBY kalikan KY plus AZ IBZ kalikan KZ, lalu semua dikalikan dengan I ya, I di sini, ada I di sini, dan juga tadi ada I di sini. Jadi ini ada I kalikan E pangkat I K dot R min omega T. Nah, bentuk ini ya, yang dalam kurung kotak ini, dari mulai sini ya, dari mulai sini sampai sini, itu bisa kita rangkum penulisannya menjadi ini ya, menjadi A plus IB didotkan dengan K. Oke, ini tadi semua kita tulis ulang lagi di sini, berarti saya ini saja ya, stabilo yang bagian ini. Jadi ini dapat kita rangkum menjadi A plus IB dot K. Nah, atau kita tukar posisi ya, yaitu K dot A plus IB gitu. Kemudian padahal A plus IB kalikan E pangkat dan seterusnya ini tidak lain adalah F ya, ini tidak lain adalah F. Maka bisa kita tuliskan bahwa divergensinya F itu adalah I vektor K dot dengan vektor F. Oke, sekarang kita masuk ke curl. Untuk curl kita gunakan juga tetap operator nabla ini versi Cartesan, di-crosskan dengan F ya, di-crosskan dengan F. Hasilnya tentunya akan berbentuk seperti ini nantinya ya, akan berbentuk bahwa hasil curlnya F komponen nomor X ya, komponen X kalikan I plus curlnya F komponen Y kalikan J topi plus
curlnya F komponen ke Z kalikan K atau Pi. Nah, sekarang kita akan hitung yang ini, tapi kita pecah lagi ya. Ini kan dapat kita tuliskan menjadi dua komponen ya, yaitu parsial per parsial Y AZ plus IBZ kalikan ini, dan juga nanti parsial per parsial Z AY plus IBY E pangkat I K dot R min omega T. Ini dua ini adalah komponen yang dua ini ya, dua baris ini adalah komponen yang nomor X ini. Oke. Nah, kemudian coba kita lihat ya. Untuk parsial per parsial Y maka langsung kena ke E pangkat ini karena AZ plus IBZ ini adalah konstanta. Maka di sini muncul KY kalikan I kalikan E pangkat gitu ya. Begitu juga untuk yang parsial per parsial Z, di sini langsung bekerja pada si E pangkat, kemudian keluarlah KZ di sini. Oke. Kalikan I E pangkat I K dot R min omega T. Begitu juga yang lalu sekarang yang untuk komponen Y itu ada dua, yaitu ini parsial per parsial Z AX plus IBX dan seterusnya, dan juga parsial per parsial X AZ plus IBZ dan seterusnya. Yang parsial per parsial Z menghasilkan KZ ya, yang parsial per parsial X menghasilkan KX. Oke. Dan terakhir yang untuk komponen yang ke Z itu adalah dua baris ini, yang yaitu parsial per parsial X AY plus IBY dan seterusnya, kemudian parsial per parsial Y AX plus IBX dan seterusnya. Yang parsial per parsial X menghasilkan KX, yang parsial per parsial Y menghasilkan KY. Maka sekarang kalau kita rangkum ya, sekarang yang kita gabungkan ya, yang komponen KX dulu, yaitu ini tadi hasilnya adalah masing-masing ini adalah ini, dan yang ini adalah yang ini. Maka kalau kita gabungkan kita dapatkan AZ plus IBZ KY min AY plus IBY KZ I E kali E pangkat I K dot R min omega T. Nah, kemudian I-nya ini kita taruh di depan, dan yang ini dapat kita nyatakan sebagai K cross A plus IB tapi yang bagian ke X. Oke, kalikan E pangkat I K dot R min omega T. Sehingga dari sini ke sini ya, dari mulai A plus IB sampai belakang ini tidak lain adalah F, maka ungkapan ini tidak lain adalah IK cross F tapi yang komponen ke X. Oke ya. Begitu juga untuk yang komponen ke Y dan komponen Z ya, tinggal diproses dengan cara yang sama persis. Maka kita dapatkan untuk komponen ke Y nya itu adalah I K cross F komponen ke Y. Dan yang untuk komponen K itu yang Z ya, itu juga kita dapatkan I K cross F komponen Z. Sehingga sekarang kita bisa gabungkan semuanya untuk mendapatkan ungkapan bagi curlnya F, yaitu yang komponen X nya, komponen Y, komponen Z. Nah, sehingga kalau kita jadikan satu penulisannya, maka akan kita dapatkan bentuk I K cross F ya. Jadi curlnya F itu tidak lain adalah I K cross F. Oke, dua perhitungan barusan yaitu mengenai divergensi dan curl itu sudah selesai kita hitung. Bentuknya tidak rumit sebenarnya ya, hasilnya tidak rumit bentuknya. Sekarang kita akan melanjut ke turunan parsial order 2 untuk T ya, dari si F tadi, dan juga nabla kuadrat atau operator Laplacian ini ya. Nah, untuk turunan order 2-nya F terhadap T itu dapat kita hitung seperti ini. Tentunya kita kerjakan dulu turunan order 1-nya, lalu kita lanjutkan sekali lagi. Nah, sementara turunan order 1 turunan parsial ya, si F terhadap T ini sudah kita dapatkan, yaitu minus I omega F. Dan ini kalau kita turunkan sekali lagi ya akan keluar lagi minus I omega lagi ya kan? Akan keluar lagi minus I omega lagi. Ini dia ya. Ini dia. Setelah diturunkan sekali lagi, keluarlah minus I omega lagi. Sehingga hasilnya tidak lain adalah minus I kalikan minus I yaitu minus 1. Ya, kemudian omega kuadrat F. Oke. Sehingga turunan parsial order 2 terhadap T dari si F ini tidak lain adalah minus omega kuadrat F.
sekarang kita hitung nabla kuadrat terhadap f ini. Tentunya kita bentuk nabla kuadratnya adalah seperti ini ya, partial kuadrat per partial x kuadrat, terus sampai partial kuadrat per partial z kuadrat f. Lalu f-nya tidak lain adalah ini. Kemudian karena a tadi konstanta, maka dia tidak kena efek terhadap operator ini. Lanjut kita kerjakan ini per suku ya. Jadi masing-masing suku ini akan bekerja pada si e pangkat ini. Dan untuk suku yang pertama, untuk yang x itu akan menghasilkan, untuk turunan pertamanya akan menghasilkan kxi. Oke. Maka yang y juga begitu, kyi, yang z juga kzi. Diturunkan satu kali lagi, keluarlah kxi lagi. Nah, i dengan i jadi minus 1, lalu kx kalikan kx ya kx kuadrat. Begitu juga untuk ky dan juga yang kz. Kalau kita rangkum, kita akan dapatkan minus kx kuadrat plus ky kuadrat plus kz kuadrat kalikan a e pangkat i k dot r min omega t. Sementara a kalikan ini tidak lain adalah f, sehingga nabla kuadrat f itu adalah minus k kuadrat f. Ya, tidak susah ya sebenarnya. Kemudian kita coba susun sekarang. Tadi kita sudah menghitung nabla kuadrat f. Kemudian kita juga sudah punya partial kuadrat per partial t kuadrat f. Nah, sekarang kita susun dengan cara seperti ini. Nabla kuadrat f kita kurangkan dengan 1 per u kuadrat dikalikan partial kuadrat f per partial t kuadrat. Nabla kuadrat f adalah yang ini, yaitu minus k kuadrat f, lalu minus 1 per u kuadrat, ya 1 per kuadrat, minusnya di sini nanti akan menjadi positif karena apa? Karena partial kuadrat f per partial t kuadrat itu adalah minus omega kuadrat f, ya. Tadi kita dapatkan ini ada minus omega kuadrat f, sehingga di sini nanti akan menjadi plus ya. Lalu f-nya kita taruh di luar, sisanya kita kasih kurung, maka kita dapatkan dalam kurungnya adalah minus k kuadrat plus omega kuadrat per u kuadrat. Padahal k itu tidak lain adalah omega per u, atau u sama dengan omega per k ya. Tadi di slide kedua ya, slide awal ya, kita sudah mengingat kembali apa itu hubungan antara k dengan u. Maka karena k itu sama dengan omega per u, maka k kuadrat ya omega kuadrat per u dikalikan minus, maka ini jadi lawannya, sehingga ini akan saling menghilangkan ya. Kedua suku ini saling menghilangkan sama dengan 0. Oke, jadi kita dapatkan persamaan diferensial yang bentuknya seperti ini, yaitu nabla kuadrat f min 1 per u kuadrat partial kuadrat per partial t kuadrat f sama dengan 0. Inilah yang disebut sebagai persamaan diferensial gelombang vektor ya. Ini yang mau kita cari ya. Alhamdulillah sekarang sudah ketemu ya. Dan perhatikan kembali tadi yang kita jadikan titik start itu adalah kita berangkat dari fungsi gelombang untuk vektor selaras datar ya, kompleks. Kita berangkatnya dari situ, lalu kita dapatkan persamaan ini. Jadi apakah persamaan ini khusus untuk gelombang selaras datar? Nah, jawabannya tidak ya, jawabannya tidak. Jadi persamaan bentuk seperti ini berlaku untuk gelombang jenis apapun, tentunya nanti dengan kondisi tertentu ya, tapi saat ini belum kita bicarakan dulu. Dan si gelombang selaras datar kompleks itu merupakan salah satu solusi ya, merupakan salah satu solusi dari persamaan diferensial gelombang ini. Berarti kalau itu salah satu, berarti ada salah satu yang lain, ada solusi yang lain kan gitu ya. Nanti kita bahas setelah ini ya. Jadi ditekankan di sini ya, meskipun persamaan diferensial tersebut dibentuk dengan menggunakan f yang merupakan fungsi gelombang selaras datar kompleks, namun f dalam persamaan satu tadi bukanlah satu-satunya penyelesaiannya. F yang gelombang selaras datar tadi itu bukan satu-satunya penyelesaian. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Jadi selain
tadi kita berangkat dari persamaan diferensial dari fungsi gelombang datar kompleks, kita juga menggunakan operator nabla yang dinyatakan dalam koordinat Cartesian ya. Tadi kita memulainya seperti itu ya. Kalau kita lihat kembali ya, ini contoh, ini dia. Kemudian yang nablanya juga nih ya, nablanya juga yang dari Cartesian. Lalu pertanyaannya, apakah persamaan diferensial gelombang ini hanya berlaku untuk sistem koordinat Cartesian? Jawabannya tidak. Jadi ini berlaku untuk sembarang sistem koordinat. Maka kalau misalkan nanti fungsi gelombangnya itu memiliki simetri bola, maka kita dapat beralih ke, atau kita dapat menggunakan sistem koordinat kulit bola ya, untuk menyatakan operator nabla kuadratnya ini gitu. Kalau dalam Cartesian ya bentuknya seperti ini tadi ya, seperti yang sudah kita pakai tadi. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas solusi lain ya. Solusi lain yaitu ada gelombang selaras lain yang juga merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial gelombang tadi ya. Yakni yang kita kenal nanti sebagai gelombang selaras bola. Nah, gelombang selaras bola itu merupakan gelombang yang bergantung, selain bergantung pada T, dia juga bergantung pada jarak titik yang diamati terhadap sumber getaran ya, sumber gelombangnya. Jadi tadi dikatakan hanya bergantung pada T dan jarak. Berarti tidak bergantung pada posisi sebelah mana, yang penting asal jaraknya itu tertentu, maka akan memiliki sifat yang, atau gini ya, antara dua posisi kalau jaraknya sama dari sumber, maka keadaan gelombangnya juga akan sama, atau dengan kata lain fasenya juga akan sama. Nah, maka gelombang ini ya bersifat ya, terhadap arah pemancarannya itu bersifat isotrop gitu ya. Jadi si gelombangnya tidak bergantung pada arah pemancaran, melainkan hanya pada jaraknya. Jadi mau ke arah sana, asalkan itu di kedua titik yang kita tinjau ini jaraknya sama dengan sumber, maka fasenya pasti sama. Berarti ada suatu permukaan dari gelombang ini yang fasenya bernilai sama, dan itu permukaan itu berupa permukaan dengan titik-titik yang jaraknya sama. Berarti permukaannya berbentuk apa? Ya bola, ya kan? Nah, maka untuk mendapatkan bentuk F-nya seperti apa secara lebih eksplisit, ya kita akan menggunakan koordinat atau sistem koordinat kulit bola untuk nabla kuadratnya ini. Nah, untuk nabla kuadrat dalam sistem koordinat kulit bola dapat dinyatakan seperti ini ya. Jadi nabla kuadrat F dapat dinyatakan seperti ini. Bagi yang masih lupa, ya silakan cek kembali ke bukunya Marie L. Boas atau buku yang lain ya. Nanti akan kita dapatkan bentuk operator nabla dalam sistem koordinat kulit bola. Kemudian, karena tadi F itu hanya bergantung pada T dan R, maka yang suku kedua di sini ada partial F per partial theta itu akan sama dengan 0 ya, karena F tidak bergantung pada theta. Begitu juga yang suku ketiga, karena F tidak bergantung pada var V, maka partial kuadrat F per partial var V kuadrat itu juga akan 0. Sehingga nabla kuadrat F ini tersisanya suku pertama saja ya, suku kedua dan ketiganya 0 ya, jadi hanya tersisa suku pertama. Jadi kita punya nabla kuadrat F min 1 per U kuadrat partial per partial T kuadrat F itu sama dengan, ini dia suku pertama ini, lalu minus 1 per U kuadrat yang ini ya, itu harus sama dengan 0 ya. Inilah persamaan diferensial gelombangnya untuk gelombang yang memiliki simetri bola tadi ya. Kemudian, dan ini kita ungkapkan dalam sistem koordinat kulit bola. Kemudian sekarang kita coba selesaikan persamaan diferensial ini ya. Kita tulis kembali nih ya, kita tulis kembali seper R kuadrat partial per partial R kuadrat kalikan ini dan seterusnya. Sekarang begini, yang suku kedua ini nanti sampai bawah sini tidak kita apa-apakan ya, kita biarkan saja.
Kita sekarang fokus pada suku pertama saja ya. 1 per R kuadratnya di sini tetap di sini ya, tetap di sini. Kemudian sekarang parsel per parsel R ini kita kenakan pada yang di dalam kurung ini. Oke. Maka sementara yang dalam kurung ini dapat kita faktorkan menjadi 2 bagian ya, yaitu R kuadrat dan parsel F per parsel R. Jadi parsel per parsel R ini bekerja pada 2 perkalian ini, 2 faktor ini akan menjadi seperti ini. Ini adalah ketika yang suku pertama di sini adalah ketika parsel per parsel R ini bekerja pada R kuadratnya menjadi 2R. Oke. Lalu dikalikan dengan parsel F per parsel R. Lalu yang suku kedua ini adalah ketika parsel per parsel ini bekerja pada yang faktor kedua, yaitu parsel F per parsel R. Sehingga kita dapatkan parsel kuadrat F per parsel R kuadrat. R kuadratnya di sini tetap di sini ya. Lalu sekarang kita kalikan 1 per R kuadrat ini ke setiap sukunya di dalam sini. Kita dapatkan untuk yang suku pertama menjadi 2 per R. Lalu suku yang kedua menjadi 1 tentunya ya. Lanjut. Dari sini kita tarik keluar 1 per R. Dan ditata kembali ya penyusunannya. Yang ini menjadi suku pertama, taruh di sini. Yang ini jadi suku kedua. Oke. Kalau di sini kita kalikan dengan 1 per R, sementara di suku ini tadi tidak ada R sama sekali, maka di sini harus munculkan R. Agar nanti kalau 1 per R kalikan R menjadi 1 kembali. Oke, kemudian yang untuk suku kedua, suku pertama di sini kan jadi di sini. Nah, maka cukup dituliskan 2 di sini. Karena kalau dikalikan 1 per R menjadi 2 per R. Menjadi kembali seperti ini. Oke. Berikutnya sekarang. Dari 1 per R ini kita biarkan ini. Lalu ini. Ya. Ini. Ungkapan ini akan kita tuliskan menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Jadi kalau ini parsel per parsel R dikenakan pada kedua suku ini. Akan kita dapatkan kembali yang dalam kurung ini. Ya, jadi kalau ini kita turunkan parsel per parsel R kalikan R kenakan pada R, maka akan muncul 1 ya, 1 dikalikan parsel F per parsel R, dan itu akan menyumbang yang suku kedua ini nanti. Karena di sini kan ada 2 kali ya. Ini kita baru dapat 1. Satunya lagi dari mana? Ya, parsel per parsel R kenakan pada suku kedua ini. Oke. Jadi sudah kita dapatkan yang suku kedua di sini. Sementara yang suku pertama didapatkan dari mana? Dari parsel per parsel R dikenakan pada yang ini. Yang parsel F per parsel R ini. Karena akan menjadi parsel kuadrat F per parsel L kuadrat. Dikalikan R. Jadi kita dapatkan suku yang ini. Oke. Lanjut. Kita fokus pada yang dalam kurung ini sekarang. Yang dalam kurung ini akan menjadi seperti ini. Coba aja kita kerjakan ini ya. Parsel R per parsel R. Akan muncul F. Oke, lalu kalau yang parsel F per parsel R akan muncul yang suku pertama di sini. Ya, jadi sekarang kita sudah sampai pada baris terakhir di sini. Kemudian kedua ruas ini kita kalikan dengan R. Ya, berarti yang suku pertama kalikan R, suku kedua juga kalikan R. Suku pertama kalau dikalikan R maka akan hilang ini 1 per R-nya. Sementara suku kedua di sini akan menjadi R per U kuadrat harusnya kan. Tapi karena ini adalah turunan parsel terhadap T, turunan orde 2-nya terhadap T, maka R di sini bisa kita gabungkan ke dalam kurung di sini sehingga menjadi R kalikan F. Ya, karena tidak akan kena efek ya kalau diturunkan terhadap T di sini. Oke, jadi kita punya sekarang persamaan diferensial gelombang lagi, tapi kali ini fungsi gelombangnya bukan F tapi adalah R kalikan F. Oke. Nah, kalau ini adalah suatu fungsi gelombangnya, berarti solusinya juga akan berbentuk seperti ini ya. Akan berbentuk A kalikan E kalikan I KR min omega T. Oke. Nah, tetapi si dan di sebelah kirinya itu haruslah R kalikan F. Oke. Haruslah R kalikan F. Maka untuk F-nya berarti adalah A kalikan E pangkat ini dibagi dengan R. Ya, tadinya R-nya kan ada di sini ya. Seperti ini, R kalikan F, tadinya R kalikan F. Lalu R-nya kita pindah, tanda kutip ya, pindah ke ruas kanan. Jadinya akan menjadi pembagi di sini. Oke. Nah,
Tapi bentuk solusinya tentunya ada dua, yaitu di sini yang plus I dan yang minus I. Ada dua macam, yaitu plus I dan minus I. Nah, maka kita tuliskan solusi pertama sebagai F1 dengan di sini ada A1, lalu F2 di sini A2. Lihat ya, bagian amplitudenya sekarang untuk fungsi gelombangnya adalah A1 per R, atau di sini A2 per R. Jadi bagian amplitudenya ternyata bukan suatu konstanta lagi seperti yang gelombang selaras datar, tapi merupakan fungsi yang bergantung pada R, yaitu bergantung pada 1 per R sebenarnya ya. Ini contohnya untuk fungsi gelombang bola, untuk gelombang selaras bola ya, seperti gelombang yang terjadi di permukaan air yang tenang lalu dijatuhi batu atau apapun benda, sehingga akan terbentuk pola gelombang seperti di gambar ini. Ya, ini contoh dari gelombang selaras bola. Kemudian kalau ilustrasinya secara 3 dimensinya, ya kita bisa gambarkan seperti ini. Maksudnya apa? Ini penggambarannya perlu dipahami ya, maksud dari penggambaran ini. Ini warna biru ini kita asumsikan ini sebagai suatu muka gelombang. Nah, muka gelombang itu apa sih? Yaitu suatu wilayah ya, suatu permukaan yang dimana pada setiap titik di permukaan tadi fasenya itu sama ya, fasenya itu sama. Nah, untuk si gelombang datar ya berarti muka gelombangnya berbentuk bidang datar. Kalau untuk gelombang bola, muka gelombangnya berupa permukaan bola. Nah, kemudian di sini juga dikatakan gelombang elektromagnet itu juga yang di vakum ya, di ruang hampa itu juga menyebar dengan simetri bola seperti ini. Ya, nanti kalau kita masuk ke pembahasan listrik magnet, di kuliah listrik magnet, ketemu fungsi gelombangnya untuk medan elektromagnet, akan kita lihat memang dia bergantung pada atau dia memiliki simetri bola, gitu ya. Kemudian sekarang tadi yang F1 itu yang pangkatnya itu plus I ya, itu menggambarkan gelombang bola yang memancar keluar dari pusat ya, dari sumber. Memancarnya secara isotrop. Artinya apa? Keadaannya itu tidak bergantung pada di mana titiknya, tapi hanya bergantung pada jaraknya, gitu ya. Dengan kelajuan sebesar U. Kalau F2 itu berarti menggambarkan gelombang bola yang memancar atau menyusut atau terserap ke dalam si pusat tadi, ke O tadi, ke titik O. Untuk amplitudenya, untuk gelombang bola itu akan berkurang dengan bertambahnya jarak ya, karena tadi amplitudenya bergantung pada 1 per R ya, semakin besar R berarti amplitudenya semakin mengecil. Intensitas gelombang ya kita ambil modulus dari si fungsi gelombangnya ya, maka kita dapatkan ungkapan seperti ini, modulus kuadrat ya, kita dapatkan dari seperti ini, modulus kuadrat dari A1 kuadrat modulus ya, A1 dikuadratkan dibagi dengan R kuadrat. Begitu juga untuk yang kedua tadi. Jadi intensitas gelombangnya akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R gitu. Nah, kemudian untuk jarak yang jauh dari sumber ya, kalau jaraknya jauh dari sumber maka titik pada jarak yang jauh dari sumber tadi, kalau kita ambil suatu permukaan di sekitar titik tadi, permukaannya dapat kita dekati dengan permukaan bidang datar ya, berupa bidang datar. Jadi gampangnya beginilah ya, bumi kita ini bola, berbentuk bola. Di suatu titik di permukaan bumi itu tentunya sudah jauh ya, sudah jauh dari pusat bumi. Itu di sekitar titik tadi, kalau kita buat suatu wilayah permukaan di sekitar titik tadi, maka permukaan tadi dapat kita dekati dengan permukaan datar, gitu ya. Jadi kalau kita berada di suatu padang pasir pinggir pantai, ya, sepintas kita lihat kanan kiri padang pasir itu rata, maka kita akan lihat itu seolah-olah bumi kita ini datar. Padahal kalau di
lihat keseluruhan akan berbentuk bola. Oke ya, jadi sampai di sini kita sudah dapatkan solusi untuk fungsi yang memiliki fungsi gelombang yang memiliki simetri bola. Kemudian tadi sebelumnya kita dapatkan bentuk persamaan diferensial gelombang, yaitu untuk umumnya bentuk seperti ini ya, dan ini tadi kita peroleh dengan cara kita berangkat dari suatu fungsi gelombang selaras datar ya. Apa yang kita dapat ini tidak hanya berlaku untuk solusi tersebut yaitu gelombang selaras datar, tapi juga berlaku untuk solusi yang lain gitu. Sehingga sekarang sudah selesai ya pembahasan kita untuk persamaan diferensial gelombang ini. Setidaknya sampai di pertemuan ini kita sudah mengenal ada bentuk gelombang selaras datar dan juga ada bentuk fungsi gelombang bola gitu ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.